Halo semuanya, hari ini kita akan bedah bareng kinerja dari PT Astragrafia Tbk atau yang kita kenal dengan kode saham ASGR. Di tahun 2025 kemarin, mereka ini berhasil mencatatkan sesuatu yang luar biasa, apalagi di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan. Yuk kita lihat sama-sama apa sih rahasia di balik performa mereka yang keren ini. Oke, kita langsung mulai dari headline-nya ya. Laba bersih mereka itu meroket 32% di tahun 2025. Gila kan? Nah, angka ini bukan cuma angka biasa, tapi ini adalah hasil dari sebuah cerita tentang strategi dan efisiensi yang bakal kita kupas satu persatu. Ini dia agenda kita biar lebih terstruktur. Kita akan mulai dari kenalan dulu sama ASGR, terus kita selami strategi digital mereka. Setelah itu, kita lihat gimana semua itu tercermin di laporan keuangan 2025, cek kesehatan finansial perusahaan, dan terakhir kita coba intip prospek mereka ke depannya. Pertama-tama, siapa sih Astragrafia ini? Nah, untuk ngerti bisnis mereka, kita harus paham dulu apa yang jadi pondasi dan tujuan utama perusahaan ini. Gampangnya gini, mereka itu memposisikan diri sebagai mitra transformasi digital. Bayangin aja, ada perusahaan yang mau beralih dari yang tadinya serba kertas, jadi serba efisien dan online. Nah, ASGR inilah yang datang membantu proses transisi itu, dengan solusi-solusi yang inovatif dan pastinya nambah nilai buat si klien. Bisnis mereka itu punya dua kaki utama. Yang pertama, itu solusi percetakan, dan yang kedua, solusi teknologi informasi. Nah, kalau dua-duanya ini digabung, jadilah yang mereka sebut sebagai Smart Workplace. Jadi ini semacam konsep tempat kerja cerdas, di mana dokumen dan data itu nyambung semua, biar kerja jadi lebih produktif. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya sebuah perusahaan di era yang serba digital ini bisa tumbuh pesat? Jawabannya ada di strategi mereka dalam menghadapi pasar yang, ya tahu sendiri kan, berubah terus. Strategi mereka itu bisa kita lihat dalam 4 langkah cerdas. Pertama, mereka nggak ninggalin bisnis inti, malah makin dikuatin. Kedua, mereka terus inovasi biar nggak ketinggalan. Ketiga, mereka geser fokus ke layanan TI yang marginnya lebih tebal. Dan yang paling penting, mereka investasi ke orang-orang di dalamnya, ke karyawannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gimana semua strategi tadi kalau diubah jadi angka? Disinilah kita bakal lihat bukti nyata di balik lonjakan laba 32% tadi. Coba deh lihat tabel ini baik-baik. Pendapatan mereka naik sekitar 6%. Oke, itu bagus. Tapi yang luar biasa itu laba bersihnya, lompat lebih dari 32%. Ini sinyal yang kuat banget. Perusahaan ini bukan cuma sekedar jualan lebih banyak, tapi mereka jadi jauh lebih efisien dalam mencetak untung dari setiap rupiah penjualan. Kalau kita lihat dalam bentuk grafik, kenaikan pendapatan bersihnya kelihatan sehat ya. Ini nunjukin kalau bisnis mereka terus berjalan dan pasarnya masih ada. Tapi, disinilah letak keajaibannya. Laba bersihnya itu loncat dari 205 miliar ke 271 miliar rupiah. Ini bukan cuma karena penjualan naik, tapi karena mereka berhasil menekan biaya operasional dan jadi lebih efisien. Singkatnya, mereka kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Dan ini bukan cuma interpretasi kita loh, perusahaan sendiri yang bilang kalau keberhasilan ini itu hasil dari keunggulan operasional dan manajemen kas yang makin jago. Jadi ini semua direncanakan dengan matang, bukan sekedar hoki. Laba yang tinggi itu memang bikin terkesan ya, tapi sebagai calon investor, pertanyaan selanjutnya pasti, seberapa kuat sih fondasi perusahaan ini? Nah, sekarang mari kita intip jeruannya, kita lihat neraca keuangan mereka. Coba perhatikan angka ini deh. Total liabilitas atau total utang mereka itu hampir nggak berubah dari 2024 ke 2025. Ini adalah pertanda yang sangat-sangat positif. Artinya, pertumbuhan laba mereka yang kencang itu nggak dibiayai dari utang yang berisiko. Mereka tumbuh secara organik dan sehat. Grafik donat ini makin memperjelas poin yang tadi. Struktur modalnya itu kokoh banget. Mayoritas aset perusahaan itu didanai oleh ekuitas, alias modal sendiri, bukan utang. Buat kita sebagai investor, artinya apa? Ya, risikonya lebih rendah dan perusahaannya punya fondasi yang lebih stabil. Oke, jadi kita udah tahu nih, ASGR ini profitable, finansialnya juga sehat. Tapi pertanyaan besarnya sekarang adalah, bisa nggak ya mereka mempertahankan performa kayak gini di masa depan? Rencana mereka ke depan, kalau kita lihat, cukup konsisten. Mereka bakal terus melakukan apa yang udah terbukti berhasil. Terus berinovasi, dengerin apa mau pasar, dan fokus membangun bisnis yang nggak cuma kuat hari ini, tapi juga bisa bertahan buat jangka panjang. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa kita simpulkan dari analisis ini adalah bahwa ASGR itu udah membuktikan kalau mereka jago banget mengubah efisiensi operasional jadi keuntungan.
Nah, tantangan terbesar mereka sekarang adalah gimana caranya supaya mesin efisiensi ini tetap bisa jalan kencang di tahun-tahun yang akan datang. Sebagai penutup, penting banget untuk diingat ya teman-teman, analisis ini tujuannya murni untuk edukasi, berdasarkan data publik yang ada. Ini bukan saran investasi atau ajakan buat beli atau jual saham, jadi selalu pastikan untuk melakukan riset Anda sendiri. Disclaimer on, do your own research.